Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqu al-fara'id bi ahliha wa ma baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang keempat ini insyaallah dalam menghatamkan kitab Ahkamul Mawaris Fiqh Islami, dalam sesi pertama ini kami mengambil metode ini untuk mengkaji fikih mawaris step by stepnya melalui kitab yang kami sudah hatamkan dengan Dr. Ati Abdul Mawjud di Al-Azhar University dan memberikan sanad ilmu wa ta'lim kepada kami, yaitu surat tanda tamat belajar dan izin mengajarkannya. Hari ini insya Allah dan seterusnya sampai 14 kali pertemuan kita hatamkan buku ini. Dari daftar hadir yang ada adalah nanti akan kita memberikan sanad ilmi, yaitu surat tanda tamat belajar menghatamkan buku ini dari saya dan dari guru kita Ustaz Syekh Dr. Ati Abdul Mawjud. Izinkan kami menyampaikan bab selanjutnya, namun sebelumnya kami ingin mengulangi lagi bahwa sistem pewarisan yang kita bahas dalam pertemuan kita ini, pewarisan masa jahiliyah kita sudah bahas, pensyariatan yang berangsur-angsur juga sudah, pewarisan dalam Islam sudah, definisi ilmu waris kita sudah bahas bulan yang kemarin, dan hari ini kita masuk dalil pensyariatan mewaris sesuai dengan leaflet yang kami bagikan, khulasah atau ringkasan yang kami bagikan dari kitab hukum waris yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kitab tersebut adalah muqarrar atau diktat kuliah di Universitas Al-Azhar Syarif. Dan ini yang kami ingin sampaikan dalil pensyariatan mewaris. Namun sebelumnya, pada sumber pensyariatan ini kami ingin sampaikan bahwa sumber pensyariatan al-mawaris atau al-faraid atau waris Islam ada 3. Pertama, Al-Quran. Landasannya dari Al-Quran. Surat An-Nisa yang kami bagikan 7, 11, 12, dan 176. Ditutup dengan surat An-Nisa ayat 13, 14. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW seperti yang kami bagikan juga. Hadis sahih yang kami bagikan tersebut adalah hadis sahih Rasulullah SAW terkait dengan perintah untuk segera menyelesaikan hak waris pada setiap kematian. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan ijma' sahabat. Jadi tidak ada istihad dalam landasan hukum waris, tidak ada istihad. Sampai masa Umar radhiyallahu anhu, dalam kitab tersebut dikatakan oleh para ulama kita, masa Umar radhiyallahu anhu selesai hukum waris Islami itu sudah rampung. Adapun nanti penambahannya itu dari kias. Kias itu pada masa Rasul tidak ada dikiaskan dengan kejadian sekarang. Misalnya bagaimana pewarisan, yaitu hasil zina. Dulu ada zina, sekarang zinanya model baru lagi. Ulama kita UKI menyatakan bahwa berkumpul memfatwakan bahwa bayi tabung kalau janin, yaitu sperma dan ovum yang digabungkan di luar kandungan, ditaruh ke dalam rahim perempuan lain yang bukan istri pemilik hayawan manawi, mohon maaf, sperma yang pertama tadi, kalau itu bukan istri dia, berarti terjadi zina. Itu kias. Ketika ada terjadi zina, nasab waris kepada anak yang dikandung itu kepada ibu yang mengandungnya, bukan kepada pemilik ovum dan hayawan manawi tadi. Jadi nanti si anak itu kalau meninggal si laki-laki, walaupun DNA-nya nanti diperiksa, DNA janin yang dalam kandungan itu diperiksa, janin DNA-nya sama dengan si laki-laki yang meninggal, ya iya, orang spermanya punya dia yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Tapi ulama juga menyepakati ketika istri yang kedua atau istri dia yang kedua, alasan kesehatan, alasan karir tidak mau mengandung, alasan kecantikan, istri pertama itu tidak mau mengandung, tapi ovumnya milik dia, hayawan manawinya digabung di luar kandungan,
berhasil dimasukkan ke dalam rahim istri dia kedua, ini tidak kategori zina karena istri dia. Tapi nanti siapa ibu kandung aslinya? Ibu yang mengandungnya. Walaupun nanti DNA-nya diperiksa bahwa itu DNA-nya sama dengan si pemilik ovum istri pertama. Nah ini yang kita beritahu tadi itu, bahwa itu adalah kias zina terjadi di masa modern yang sekarang. Bagaimana kalau seorang laki-laki dengan perempuan sudah hamil duluan baru dinikahi? Nah, itu dia jelas. Sudah hamil duluan baru dinikahi. Bagaimana nanti nasib janin dalam kandungannya? Itu sudah jelas bahwa itu tidak ada hubungannya dengan laki-laki yang menghamili dia. Hubungan warisnya tidak ada. Itu secara nanti ijma sahabat, nanti hukumnya ada yang disebut dengan berrawiyatain. Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Kami ingin sampaikan, kita fokusnya di sini nanti mungkin 2-3 kali pertemuan mungkin kita di sini, khusus di dalam sumber pencariatan, kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran ini, kita tadabburi hadis Rasulullah SAW, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 13, 14, dan 176. Kami sudah bagikan kepada ayah dan bunda. Surat An-Nisa ayat 7, 11 sampai 14, yaitu 11, 12, 13, 14, dan 176. Ini landasan utamanya dalam Al-Quran. Ayat yang pertama dari Al-Quran, kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 7. Sebelum kita memperdalam mentadabburi ayat-ayat waris ini, kami ingin sampaikan, sebelumnya setiap kali pertemuan kami tidak lupa menyampaikan bahwa paradigma waris di keluarga muslim masih banyak menyatakan kalau ada yang meninggal dunia membagi harta. Dipakai kata membagi harta. Kalau kata membagi harta, kita mulai landasan pola pikir kita di keluarga kita, perintah Allah ini tidak akan dilakukan. Karena ketika ayah saya meninggal dunia tadi pagi, kalau kata membagi, ibu saya masih hidup. Di otak saya dan keluarga saya akan mengatakan, ibu masih ada, jangan ngomong bagi harta dulu. Tunggu ibu mati dulu. Itu terjadi. Kalau pola yang dibangun adalah membagi harta. Akhirnya ahli waris si mayit ayah saya yang meninggal tadi pagi, kita nggak peduli. Akhirnya berapa hak dia dalam Al-Quran, hadis, dan ijma kita nggak lakukan. Akhirnya perintah Allah dan Rasulullah SAW tidak dilakukan pada kematian ayah saya. Apa yang harus kita lakukan? Pada kajian-kajian terus yang kami melakukan pendidikan ini, kita lakukan di Cyber di Masjid Al-Barakah ini adalah Majelis Al-Mawaris, adalah majelis di mana ilmu mawaris kami bacakan, kita tadabburi ayatnya, baru nanti kita pribadi-pribadi di keluarga masing-masing mempraktekkan. Kami sebut dengan Majelis Al-Mawaris yang ketemu dengan saya, Pak. Kalau ada nanti yang lain mengatakan bahwa saya muridnya Ustaz Jabal, tanya dulu, dia dapat sanad nggak dari kami? Seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau ada yang mengatakan ada mengajarkan faraid yang lainnya, silakan, nggak apa-apa, saya juga belajar. Kewajiban saya sekarang adalah menyampaikan setelah saya belajar. Kami bentuk semenjak 2004 namanya Majelis Mawaris, di mana saya menyampaikan ayat-ayat waris ini. Itu kita sebut dengan Majelis Mawaris. Izinkan kami menyampaikan bahwa yang harus kita robah pola pikir kita adalah yang pertama kali, fondasi awal di keluarga kita, mentaati perintah Allah dan Rasulullah SAW. Pada kematian ayah saya, pola itu jika sudah ada di keluarga kami dan harus ada, pada kematian ayah saya berlakulah perintah Allah ini. Tapi kalau belum ada yang meninggal dunia, perintah Allah belum berlaku. Tidak ada pewarisan kalau tidak ada kematian. Jadi ketika ayah saya meninggal dunia, langsung ayat Allah ini berlaku. Apa yang harus saya lakukan setelah pola pikir fondasi di keluarga kami kita lakukan adalah perintah Allah dan Rasulullah SAW. Yang kita lakukan adalah mencari siapa ahli waris ayah saya. Misalnya ayah saya meninggal dunia, meninggalkan istri, anak laki-laki, dan saudara kandung. Ayah dan kakek ayah saya sudah meninggal. Anaknya cuma satu laki-laki, perempuan belum ada ketika beliau meninggal dunia.
Saudara kandung, saudara kandung sudah meninggal semua, cuma satu laki-laki. Berarti ahli waris yang berhak menurut hukum Islam adalah istri, anak laki-laki, dan saudara kandung. Setelah perintah Allah menjadi pondasi, landasan pertama, langkah pertama, anak tangga pertama mencari ahli waris. Setiap mayit nanti pasti berbeda ahli warisnya, ayah anda. Setiap mayit pasti berbeda. Pada kasus ayah saya, ahli warisnya istri, anak laki-laki, saudara kandung. Selanjutnya, berapa bahagian mereka masing-masing, berapa bahagian kami, diatur oleh Allah dalam surat An-Nisa 11, 12, 176 dengan hadis Rasulullah SAW. Istri akan dapat 1/8 karena ada keturunan. Surat An-Nisa ayat 12. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Berarti langkah kedua, anak tangga yang kedua menentukan hak waris masing-masing dari ahli waris yang berhak. Istri 1/8 perintah Allah surat An-Nisa ayat 12. Anak laki-laki mendapatkan sisa dengan hadis Rasulullah SAW, al-hikul fara'ila bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin. Berarti sisa kepada anak laki-laki 7/8. Tidak ada sisa lagi kepada saudara kandung. Saudara kandung terhalang oleh anak laki-laki. Berarti saudara kandung ayah saya sedikit pun tidak berhak atas harta warisan ayah saya. Paman saya harus tahu itu. Karena tadi pondasi dasar di keluarga saya adalah perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kalau bisa paman saya dan ibu saya yang mendukung saya, nak segera tentukan, ayahmu sudah meninggal dunia, kamu panitia penentuan hak waris, paman kamu menjadi panitia pengurusan jenazah. Jadi ada 2 fardu kifayah pada kematian ayah saya. Ini yang jarang dilakukan pada setiap keluarga muslim. Fardu kifayah yang pertama ini, mentaati perintah Allah. Yang sering kita lakukan adalah fardu kifayah, mengurus jenazah, memandikannya, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, dianggap selesai. Padahal kematian ayah saya ada perintah Allah, tentukan ahli warisnya, tentukan berapa bahagian masing-masing. Yang tidak berhak tidak boleh angkat bicara mengambil harta almarhum. Jadi seleksi fikih tadi kepada ibu saya 1/8, saya 7/8, berarti harta ayah saya pemiliknya adalah saya dan ibu saya. Hari ini mayit idealnya mayit ayah saya masih ada, sudah melakukan perintah Allah. Selanjutnya kapan mau dibagi terserah kami berdua. Disebut dengan pembahagian harta. Jadi penentuan itulah hablum minallah, pembahagian hablum minan nas. Kita taati perintah Allah. Detik itu hitam di atas putih, saya sendiri saja yang menentukan, lepas kewajiban yang lain. Mari kita bawa ilmu ini di setiap keluarga muslim. Mari kita bawa semangat menentukan ini pada kematian di keluarga kita. Bapak Ibu tidak tahu ada nomor kontak kami atau menghubungi masjid As-Cyber, saya jamaah Cyber, tolong diselesaikan penentuan waris. Kalau bisa jenazahnya belum dikuburkan, kalau bisa sudah kita selesaikan. 1 orang saja. Kita yang hadir di sini sudah terjalin hubungan silaturahim untuk menyelesaikan fardu kifayah atas nama ilmu, atas dasar ilmu waris. Kita tidak berbicara harta ayah anda bunda. Mana harta almarhum terserah kepada saya dan ibu saya. Kapan kami mau dibagi? Ibu saya mengatakan, nah kita bagi bulan depan. Silahkan. Karena membagi terserah kepada ahli warisnya. Perintah Allah, makna lam di sini dirijali. Makna lam ulama tafsir menyatakan adalah Allah memindahkan milik si mayit kepada laki-laki. Allah memindahkan milik si mayit kepada perempuan. Sedikit atau banyaknya sesuai dengan ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Dari kerabat dan keluarganya yang telah meninggal dunia. Makna lam di sini adalah pemindahan harta milik si mayit kepada ahli warisnya yang memenuhi syarat dan rukun. Kita bahas ayat ini. Dirijali linnisa'i, laki-laki dan perempuan berhak dapat waris dari kematian seseorang. Ayat ini turun ketika ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW. Dari dasar inilah kita lakukan di setiap kematian keluarga kita muslim. Mulai bulan September kemarin kita mulai pendidikan ini di Masjid Cyber, khusus kepada keluarga muslim. Masing-masing keluarga tolong dibangun fondasinya perintah Allah. Bolehkah ibu saya dengan saya membagi rata harta itu? Silahkan. Kenapa? Setelah ditentukan. Kenapa? Karena sudah pindah kepada ibu saya 1/8 legal dari Allah, dan pindah kepada saya 7/8 harta ayah saya legal dari Rasulullah SAW. Berarti terserah saya untuk harta itu saya apakan. 7/8 hitam di atas putih. Ibu saya minta,
Bulan depan ibu saya mengatakan, nak kita bagi rata aja ya, kan itu udah hartamu 7/8 dan saya 1/8, boleh enggak? Saya katakan, iya mak, saya tambahkan milik mak 3/8, saya kurangi bahagian saya, jadi saya 4/8, mak 4/8. Penambahan 3/8 kepada ibu adalah hadiah dari saya. Saya ambil kertas, saya tulis ikrar hadiah. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, ibu dapat 1/8, saya 7/8. Paman kandung terhalang. Berdasarkan permintaan ibu saya, dia meminta 3/8 bahagian saya berikan hadiah, walaupun harta belum diketahui berapa harta ayah saya. Selanjutnya 4/8 dari rumah, dari kebun, dari tanah, dari uang ayah, dari saham ayah. Ibu saya mengatakan, nak, saya redokan selain rumah jadi milikmu, saya mengambil rumah saja. Ikrar tulis. Ibu saya keluar dari mengambil hak dia dari setiap item milik ayah saya. Dia cuma meminta rumah tersebut jadi milik dia. Saya hadiahkan rumah kepada ibu saya yang hak saya di situ 4/8. Dan sisanya ibu saya menghadiahkan semua per item yang kami tulis milik ayah saya kepada saya. Terjadi hadiah menghadiahi. Setelah penentuan, bagaimana caranya membagi hadiah kalau belum jelas siapa pemiliknya, siapa yang memberi hadiah, siapa yang menerima hadiah. Oleh sebab itu Allah menggariskan 14 abad yang lalu, Allah sudah menggariskan ini. Nanti akan kita melihat bahwa Allah tutup dengan Asmaul Husna. Innallaha kana aliman hakimah. Surat An-Nisa ayat 11. Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah sendiri yang menentukan hak waris. Ayahanda bunda, kita fokus dalam surat An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang kira-kira maknanya, bagi laki-laki Allah pindahkan harta almarhum kepadanya. Di sini masih global. Laki-laki itu belum diketahui siapa saja, anakkah, ayahkah, saudarakah. Yang penting dia laki-laki mendapatkan hak waris daripada apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya yang telah meninggal. Begitu juga Allah pindahkan kepada perempuan semua milik almarhum kepada perempuan, siapapun yang perempuannya. Ayat ini masih global. Mendapatkan hak waris dari semua yang ditinggalkan kedua orang tuanya atau kerabatnya setelah meninggal dunia, sedikit atau banyaknya sesuai dengan ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Ayat ini masih global, ayahanda, menunjukkan bahwa dengan turunnya ayat ini, pewarisan masa jahiliyah dengan ayat ini tidak boleh diberlakukan bagi setiap muslim dan muslim. Kenapa? Ketika pewarisan masa jahiliyah, pewarisan itu hanya laki-laki yang ikut berperang saja yang dapat waris. Perempuan dan anak kecil tidak dapat waris. Malah perempuan diwariskan seperti benda. Setelah turun ayat ini, berarti bagi muslim semenjak 14 abad yang lalu, pewarisan merata antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada perbedaan lain. Hanya laki-laki saja yang ikut dapat waris, tidak. Dengan ayat ini berarti perempuan juga dapat waris. Cuman siapa saja yang berhak nanti Allah tentukan pada ayat selanjutnya. Ayahanda bunda, ayat ini dalam Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Ayat ini termasuk yang ada asbabun nuzulnya. Ada 2 riwayat. Oleh ulama kita menyatakan asbabun nuzul ayat ini. Kami kupas 1 riwayat saja, bahwa ayat ini turun adalah merupakan jawaban terhadap pertanyaan seorang perempuan yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu berkata, datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah SAW. Perempuan ini tidak disebutkan namanya. Dia adalah istri daripada Sa'ad ibn Rabi'. Di dalam leafletnya kami sudah bagikan. Dia adalah istri daripada Sa'ad ibn Rabi'. Datang melapor kepada Rasulullah SAW seraya membawa kedua anak perempuannya. Kira-kira kalau kami bikin visualnya seperti ini ya. Mayit adalah Sa'ad ibn Rabi'. Dibawa oleh istri Sa'ad ibn Rabi', anak perempuan daripada Sa'ad ibn Rabi'. Istrinya tadi yang melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, ini adalah kedua anak saya.
dari Sa'ad ibn Rabi yang meninggal mati syahid denganmu ketika perang Uhud. Paman kedua anak ini, yaitu saudara kandung daripada Sa'ad ibn Rabi, paman kedua anak saya katanya adalah saudara Sa'ad ibn Rabi, mengambil seluruh harta daripada Sa'ad ibn Rabi. Kira-kira gambarnya begitu. Dia ambil semua harta, tidak sedikit pun ditinggalkan kepada istri dan kedua anak perempuan. Sedangkan kedua anak perempuan ini memerlukan dana untuk persiapan menikah ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, yaknillahu fi dzalika. Karena belum ada tuntunan berapa bahagian saudara kandung, berapa bahagian dua anak perempuan, dan berapa bahagian istri, belum ada ayat yang turun. Rasulullah SAW menjawab, Allah akan menyelesaikan perkara ini. Tentunya seorang sahabiat, istri daripada Sa'ad ibn Rabi, mendengarkan ada jaminan dari Rasulullah SAW, tentunya senang. Jangankan jaminan, ketemu dengan Rasulullah SAW saja para sahabat sangat senang sekali. Makanya disebut dengan sahabat yang hidup ketika masa Rasulullah SAW, muslimah, mukminah, ketemu langsung dengan Rasulullah SAW, disebut dengan sahabat. Bagi yang nggak ketemu disebut dengan tabi'in. Berarti ini sahabiat yang ketemu dengan langsung dengan Rasulullah SAW. Berarti anak-anaknya juga sahabiat, karena ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Mendengarkan ada jaminan itu, pulang membawa kedua anaknya dengan tenang dan senang. Tidak lama kemudian Allah turunkan surat An-Nisa ayat 7. Berarti apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi saudaranya menyalahi perintah surat An-Nisa ayat 7. Jadi lepas ini, terjadinya ini, menjawab pertanyaan istrinya, Allah turunkan surat An-Nisa ayat 7. Itulah sebab turunnya, asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 7, bahwa laki-laki dan perempuan berhak dapat waris sesuai dengan ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Rasulullah SAW ketika turun surat An-Nisa ayat 7 tidak langsung pergi mendatangi atau memanggil istri daripada Sa'ad ibn Rabi. Salah satunya di sini menunjukkan bahwa kecerdasan Rasulullah SAW. Tentunya Nabi pilihan, Rasul lain. Di mana kecerdasannya Rasulullah SAW? Kalau ditanya Rasul, berapa bahagianku ya Rasul? Berapa bahagian anakku ya Rasul? Tentunya belum ada jawaban, karena belum turun secara rinci. Karena ayat itu menunjukkan masih global. Tidak lama kemudian Allah turunkan surat An-Nisa ayat 11. Kita melihat surat An-Nisa ayat 11. Dalam kasus ini, berapakah bahagian, apakah kandungan yang terkait dengan pertanyaan tersebut? Berapakah bahagian daripada saudara Sa'ad bin Rabi, anaknya? Ternyata surat An-Nisa ayat 11 ini isi kandungannya adalah, kalau kita melihat surat An-Nisa ayat 11, isi kandungan surat An-Nisa ayat 11 adalah menyatakan bahwa bahagian daripada anak perempuan, di situ Allah akan tunjukkan bahagian anak perempuan daripada Sa'ad ibn Rabi, bahagian daripada saudara Sa'ad ibn Rabi. Ayat yang pertama menyatakan laki-laki dan perempuan mendapatkan 2:1, sedangkan Sa'ad ibn Rabi tidak meninggalkan laki-laki dan perempuan. Kalau yang ditinggalkan itu lebih daripada 2 orang atau lebih dari perempuan, maka mereka dapat 2/3 tanpa anak lelaki. Dalam kasus Sa'ad ibn Rabi, dalam pertanyaan ini, Sa'ad ibn Rabi tidak punya anak. Berarti yang cocok adalah ayat ini kepada kedua anak perempuan daripada Sa'ad ibn Rabi, karena tanpa lelaki. Kalau ada lelaki 2:1. Kalau perempuan saja 2 orang atau lebih, 2/3. Kalau perempuan saja 1 orang saja dapat setengah. Berarti ayat yang pas untuk kedua anak perempuan adalah 2/3. Surat An-Nisa ayat 11. Dalam kandungan surat An-Nisa ayat 11 tidak ada di situ berapa bahagian istri. Tidak diterangkan berapa bahagian saudara kandung dalam kasus Sa'ad bin Rabi. Pertama kali Rasulullah SAW menentukan. Ini kisahnya. Ayat selanjutnya ini untuk kedua orang tua almarhum, sedangkan Sa'ad bin Rabi diceritakan tidak punya ayah dan ibu ketika meninggal dunia. Berarti ayat ini tidak dipakai untuk kasus ini. Kemudian dan seterusnya Allah tutup. Innallaha kana aliman hakima. Allah tentukan perkara-perkara ini karena Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Asmaul Husna. Tentunya syariah kalau tidak ditopang dengan tauhid akan kacau. Oleh sebab itu di sini ayat-ayat tauhid. Oleh sebab itu kita tadi pondasi dasar kita adalah perintah Allah dan Rasulullah SAW. Akidah dan tauhid. Kita sholat hari ini merasa ringan karena kita tauhid kita kuat. Saya sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau tidak ada itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pasti secara akal sehat syaitan akan menggoda. Kita akan pertanyakan, kenapa kita sholat? Tapi karena kita dalam hati kita sudah ada iman itu, karena itu perintah, saya lakukan sholat. Adakah saya dapat pahala atau tidak? Itu urusan nanti. Yang penting saya lakukan kewajiban. Begitu juga penentuan waris. Ketika almarhum Sa'ad bin Rabi' meninggal dunia, diberikanlah hak waris itu kepada kedua anak perempuannya 2/3 karena perintah Allah. Barang siapa yang tidak melakukan perintah Allah, dipertanyakan, dia percaya sama siapa? Dia beriman kepada siapa? Oleh sebab itu syariat setelah akidah. Kemudian ayahanda bunda, belum diketahui berapa bahagian istri. Allah turunkan surat An-Nisa ayat 12. Mari kita tadabburi. Surat An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Kami mohon maaf bukan berarti mempermainkan Al-Qur'an ini sebagai bahan edukasi. Kami penggal-penggal ayat ini karena sesuai dengan bait per bait ini adalah hukumnya berbeda. Bait yang pertama untuk suami dapat setengah kalau istri daripada si laki-laki tadi, si suami, kalau istri kita meninggal belum punya anak, kita dapat setengah. Bait pertama. Bait yang kedua, kalau istri kita punya anak, kita dapat 1/4. Kita penggal. Kemudian itu nggak boleh dilakukan. Jangan berikan kepada suami setengah atau suami yang tadi itu 1/4 kalau dia punya anak, kalau belum dilakukan dibayarkan utang si mayit dan wasiatnya. Berarti bayar dulu hutang, baru wasiat, baru berikan kepada suami setengah. Jadi semua yang kita dapatkan itu netto, Bapak. Suami istri kita meninggal dunia, belum punya anak, kita dapat setengah dari semua harta dia, tapi dari semua harta dia netto. Sudah dibayarkan hutangnya dan sudah dilakukan wasiat. Kalau harta istri kita habis bayar hutang, berarti kita setengah kali 0. Karena hutang lebih utama daripada pemberian warisan. Istri kita punya hutang, meninggal dunia, hartanya 550 juta, hutangnya 550 juta. Keluarkan dulu dari hartanya untuk bayar hutang. Saya tetap dapat setengah karena perintah Allah. Setengah dari apa, Bapak? Setengah dari 0. Jadi ini mutlak dilakukan. Berbicara harta nanti setelah penentuan. Oleh sebab itu yang kita sebut dengan hakikat ilmu mawaris adalah penentuan sebelum pembahagian. Tentukan dulu perintah Allah. Ada hartanya apa tidak, baru nanti kita teliti. Habis hartanya bayar hutang 1/2 kali 0. Ayat selanjutnya belum kena, istri almarhum belum dibahas. Ayat selanjutnya, bait selanjutnya, para istri dapat 1/4 kalau suami yang meninggal itu tidak punya keturunan. Adakah Sa'ad bin Rabi' punya keturunan dalam kasus ini? Punya. Berarti belum ayat ini kena. Dan kalau si mayit itu punya keturunan, suami itu punya keturunan, maka para istri dapat 1/8. Berarti istri Sa'ad bin Rabi' dapat berapa, Bapak? 1/8. Karena perintah Allah ayat ini. Namun 1/8 lagi-lagi Allah ulangi. 1/8 dari mana, Bapak? 1/8 dari netto. Setelah hartanya dikurangi hutang dan sisanya dikeluarkan wasiatnya, yang tidak boleh melebihi 1/3 dari sisa bayar hutang. 1/3 dari sisa bayar hutang, bukan 1/3 dari semua harta. Dibayarkan dulu hutangnya, masih ada sisa 1/3 batas maksimum wasiat. As-sulusu wa sulusu katir, hadis Rasulullah SAW. 1/3 itu udah banyak banget untuk wasiat. Jadi wasiat ada batasannya. 1/3. Hadiah, hibah, infak, sedekah tidak ada batasannya dengan wakaf. Zakat ada 2,5, 5, 10, 20%. Waris ada batasannya, setengah, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Hadiah, hibah, infak, sedekah, wakaf tidak ada batasannya. Kemudian Allah ulangi lagi ayat tadi. Baru wa in kana rajulun yurithu kalalatan, berarti ayat yang kena kepada istri adalah ayat 12, isi kandungan. Saudara kandung belum ada ayat ini, Bapak. Belum diketahui bahagian saudara kandung. Rasulullah SAW belum menyelesaikan perkara ini.
karena belum lengkap. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Allah turunkan lagi tidak lama kemudian surat An-Nisa ayat 176. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mur'un halak. Nah, di sini dia. Ini mur'un halak. Allah syaratkan pada setiap kematian, kalau ada yang meninggal dunia berarti waris berlaku. Kalau tidak ada kematian, hartanya tidak boleh diwariskan kepada siapapun. Ini syarat utama. Ini mur'un halak. Laisa lahu waladun wa lahu ukhtun. Dia tidak memiliki keturunan. Berarti di sini kalalah, makna kalalah tidak ada ayah, tidak ada kakek, dan tidak punya keturunan sama sekali. Saudara kandung berhak dapat waris. Dia memiliki saudari kandung satu orang saja, maka dia dapat setengah. Saudari kandung, padahal kematian saat Ibnu Rabi belum berbicara saudari kandung, dia cuma saudara kandung. Baru wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Ulama kita dalam tafsir menyatakan wa huwa di sini adalah saudara kandung dan saudara seayah. Berarti ayat inilah pas kepada saudara kandung daripada Sa'ad ibn Rabi. Lengkap sudah Allah menjawab pertanyaan saudara Sa'ad, istri daripada Sa'ad ibn Rabi pada Rasulullah SAW. Gambarannya, mayit Sa'ad ibn Rabi meninggalkan 2 anak perempuan, 1 istri dan 1 saudara kandung. Kasus ini, nanti kasus kita berbeda-beda. Ayah kita yang meninggal dunia pasti akan berbeda ahli warisnya. Pasti. Sampai-sampai guru kita, Syekh Dr. Ibrahim, bahwa ada seorang Muhammad Toha Abu Ula Khalifah. Beliau membuat sebuah buku 1400 masalah mirosi, mengumpulkan 1400 kasus kematian, berapa bahagian masing-masing. Itu baru 1400 beliau mengumpulkan. Tentunya pasti berbeda setiap ahli waris, ahli warisnya pasti berbeda. Alhamdulillah buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tebal juga, dan itu kita jadikan kitab buku bagi para guru level advance. Setelah belajar advance, baru itu menjadi rujukan. Jadi ada di belakang indeks kasusnya. Jadi setiap ahli waris ada 1400, itu kita minta kepada teman-teman untuk membahasnya dengan luar kepala. Itu dalam pendidikan guru fikih mawaris. Mohon doanya ini terus berlanjut, dan itu sudah berjalan dari 2008. Ada alumninya 530 orang ASEAN, dan sekarang sudah mulai mengajar di beberapa tempat. Kita kembali kepada ayat yang tadi. Berarti 2 anak perempuan berapa Bapak? Ibu? 2/3. 2/3. Dalilnya Fa'ikun nanisa'an fawqas nataini falahun nasul sama tarak. Surat An-Nisa ayat 11. Kalau si mayit punya keturunan tanpa anak lelaki, dia nggak punya anak lelaki, tapi 2 orang atau lebih, maka Allah pindahkan miliknya 2/3 kepada anak perempuannya bagi rata. 5 orang 2/3 bagi rata. 7 orang 2/3 bagi rata. 10 orang anak perempuannya 2/3 bagi rata. Kalau 1 orang setengah berarti. Nanti kasusnya akan berbeda-beda. Kita tarik kepada diri kita. Mari kita jadikan ilmu ini, kita yang masih hidup, menjadikan ilmu ini sebagai Islamic Financial Planning. Salah satu daripada bahagian daripada Islamic Financial Planning, perencanaan keuangan keluarga muslim. Jika saya meninggal dunia, berapa ya ahli waris saya? Berapanya bahagian mereka masing-masing? Mari Bapak Ibu kita bawa ini ke meja makan. Pada meja makan kita ada istri kita, tapi ngomong dulu sama istri. Takutnya istri bilang, memang aja abang duluan mati, saya duluan mati. Biasanya begitu kalau belum kita ada kompromi sama istri. Tapi ketika kita sampaikan kepada istri, baru kita sampaikan kepada anak-anak kita, ayah kita yang masih hidup di meja makan, atau pengajian bulanan tiap malam Jumat yang kita adakan di rumah kita. Kita buat pengajian, kita buka ayat 11, 12, 176, kita suruh buka keluarga kita. Allah berintahkan seperti ini. Jadi jika saya meninggal dunia sebagai ayah, hai anak-anakku, istriku, ayahku kalau masih hidup, istri saya dapat 1/6, ayah saya dapat 1/6. Surat An-Nisa ayat 11. Anak-anakku mengambil sisa, laki-laki dan perempuan 2/1. Surat An-Nisa ayat 11. Kita buat simulasi, biar ketika saya meninggal dunia mereka tahu bahwa siapa pemilik harta saya. Jumat selanjutnya, bulan depan, balik lagi simulasinya. Gimana kalau ibu kalian yang meninggal dunia? Berarti saya dapat 1/4. Surat An-Nisa ayat 12. Saya bacakan. Kemudian anak-anak dapat sekian karena istri saya, ayah ibunya udah meninggal. Berbeda nggak kasusnya saya dengan istri saya, Pak? Berbeda ya. Kasus kita dengan istri kita masih berbeda. Ayah dia udah meninggal, ibu dia udah meninggal. Boleh jadi ayah saya masih ada. Nah ini yang kita sampaikan kepada keluarga kita.
Adakah kita sudah siap kalau istri kita sudah meninggal dunia? Adakah kita siap kita dapat 1/4? Takutnya laki-laki akan mengatakan, saya nyari semuanya, masa gue dapat 1/4? Padahal harta istri, kalau itu milik dia. Yang dia cari, izin suami, istri bekerja. Duit siapa bapak? Duit istri. Ada kejadian seorang muslim, sebuah keluarga muslim menyatakan, si suami gak setuju, karena gara-gara saya lah kamu dapat duit. Istrinya bekerja atas izin dia, berkah. Bukan berarti dengan izin dia apa yang didapatkan istrinya menjadi milik suami. Tidak, itu izin dia. Apa yang didapatkan suami menjadi milik istri, apa yang didapatkan istri menjadi milik dia. Berkah karena izin suami. Begitu juga suami nyari duit, kewajiban kita menafkahi, kita dapat uang. Istri membantu kita untuk mendapatkan uang itu. Tidak serta-merta istri menjadi pemilik harta itu kalau nggak ada akad. Istri boleh mengatakan, hai abangku, saya bantu kamu ya, semua hartamu boleh nggak jadi milik saya 1/4? Namanya permintaan bapak ibu ya. Boleh nggak istri meminta? Boleh. Resikonya 2, dikasih apa tidak? Iya istriku, catat Al-Baqarah 282, kewajiban mencatat pada setiap transaksi. Bukan gara-gara segitu amat ya sama bini ya, nggak percayaan apa. Terjadi di sebuah keluarga, si istri minta cerai sama suaminya gara-gara minta dicatat transaksi mereka. Padahal itu kewajiban yang Allah suruh mencatat, baik itu suami dengan istri, anak dengan ayah. Apa kan? Nggak percayaan ya bang sama saya. Ngapain nikah sama saya kalau nggak percaya? Masa kayak begini aja harus ditulis? Karena si suami minta harta si istri, dikasih sama istri, atau si istri minta harta suami, disuruh nyatat tanda tangan. Nggak percayaan dong sama saya ya? Padahal itu perintah Allah. Sampai dia bilang, bang kalau begitu nggak percaya sama saya, ceraikan saya dong. Bukan masalah percaya apa tidak, tapi masalahnya apa Bapak Ibu? Perintah Allah. Al-Baqarah 280, ayat terpanjang dalam Al-Quran. Kita kembali ke sini. 2/3. Istri dapat 1/8 karena surat An-Nisa Allah berfirman, fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Kalau si mayit punya keturunan maka istri dapat 1/8. Perintah Allah melalui Rasulullah SAW. Kemudian saudara kandung dapat sisa dari semuanya, yaitu perintah Allah, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Rasulullah SAW mendatangi saudara Sa'ad bin Rabi. Hai saudara Sa'ad bin Rabi, beliau tidak datang kepada istrinya, karena yang bertanya istrinya nggak akan selesai. Tetapi Rasulullah SAW dituntun oleh Allah melalui malaikat Jibril mendatangi saudara Sa'ad bin Rabi yang mengambil semua harta saudara Sa'ad bin Rabi. Hai saudara Sa'ad bin Rabi, berikan kepada kedua anaknya 2/3 karena perintah Allah. Rasulullah SAW bacakan ayat ini. Hai saudara Sa'ad bin Rabi, yang kamu ambil semua harta daripada saudaramu dan kamu tidak berikan kepada mereka, sedangkan Allah memerintahkan berikan kepada istrinya 1/8. Allah bacakan, Rasulullah SAW bacakan ayatnya. Dan jika ada sisanya ambil olehmu, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Perintah Allah sekaligus perintah Rasulullah SAW surat An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, Allah berikan ganjaran kepadanya surga kekal di dalamnya selama-lama. Inilah ayahanda tarhib, kabar gembira kepada kita mentaati hanya sebatas ini, namanya penentuan mentaati perintah Allah dan Rasulullah SAW. Berarti kita sudah melaksanakan surat An-Nisa ayat 13. Kita dapat surga. Allah memberikan lagi tarhib. Maaf, yang pertama tarhib, yaitu kabar gembira. Yang kedua tarhib, surat An-Nisa ayat 14. Barang siapa yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan yang Allah sudah tetapkan, Allah berikan ganjaran kepadanya neraka kekal di dalamnya selama-lama. Dan itu adalah mereka mendapatkan kekekalan dengan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang ingin kita bangun fondasi dasar perintah Allah dan Rasulullah SAW. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas lagi ayat tersebut makin dalam lagi. Ini adalah
riwayat pertama kali Rasulullah SAW dalam sejarahnya menentukan hak waris. Dari pertama ini 14 abad yang lalu Allah turunkan ayat ini sampai akhir zaman tidak berubah penentuan ini. Oleh sebab itu pada kematian siapapun yang meninggal, kita lakukan perintah Allah ini untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Baru hartanya mereka berempat yang menyelesaikannya. Setelah penentuan sudah jelas nggak Bapak penentuannya? Sudah jelas? Sudah jelas. Ketika sudah jelas, bolehkah istri meminta kepada anak? Meminta. Bukan waris. Dia tidak menuntut hak waris lagi karena hak waris sudah selesai batasannya. Hai anakku, bagaimana kalau kita bagi harta? Meminta lagi kepada saudara, mereka bagi 4. Berkurang nggak bahagian anak perempuan? Berkurang. Bertambah nggak bahagian istri? Menjadi 1/4. Bertambah. Berkurangnya bahagian mereka, bertambahnya bahagian yang bertambahkan istri adalah hadiah daripada yang berkurang bahagian. Alangkah indahnya untuk Islam ini. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Baru selanjutnya mereka hablum minan nas. Mereka serahkan kepada mereka apapun yang mereka lakukan. Tapi kalau si anak tidak setuju, dikurangi bahagian dia, tidak seorang pun bisa melakukan pengurangan bahagian dia. Kata si anak, "Mak, tidak, saya lagi perlu uang, Mak." Berarti tetap 2/3 kepada mereka begitu. Tapi kalau dia redho, berarti tulis hadiah. Kalau tidak redho, berarti itu hak dia dari Allah dan Rasulullah SAW. Tidak seorang pun yang bisa menghalangi mengambil bahagian dia. Tetapi kita minta kepada mereka, kalau ini mereka mau bagi rata, menimbulkan percekcokan, kalau dia tidak mau bagi rata, kita beritahu kepada dia, tolonglah lembut hatinya, karena Allah juga tidak suka setelah Allah kita lakukan perintahnya, kemudian ada percekcokan selanjutnya, itu Allah juga tidak suka. Disebut dengan Islamic Well manajemen, memanage harta setelah penentuan, jangan sampai menjadikan sumber permasalahan di keluarga. Aku udah lihat astagfirullah. Mudah-mudahan penambahannya, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita teruskan nanti selepas ini juga ya. Yang di belakang sini. Hidayah taufiq wal hidayah. Kalau ada pertanyaan satu mungkin silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.